Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas tablet dari brand lokal dengan harga yang nggak masuk akal dengan apa yang dia jual. Karena dengan harga 2 jutaan kita udah dapet tablet plus stylus dan juga kita udah dapet keyboardnya juga. Wih, paket lengkap banget. Dan perkenalkan, ini adalah Advan Tablet Sketsa 2 yang harga launchingnya itu 2,7 juta rupiah. Cuman Advan lagi ada promo Imlek sampai akhir Januari yang harganya itu menjadi 2,5 juta rupiah. Dan itu sudah include dengan keyboard dan juga stylusnya. Nah kalau di kelasnya di harganya yang sekitar 2,5 jutaan ini saya lihat di beberapa e-commerce itu ada Huawei Mate P10 sama Samsung Tab A8. Harganya range-nya sama. Cuman dari saingannya itu yang kita dapat paket lengkap ada stylus dan juga keyboardnya, saya lihat sih masih Advan ini. Tapi apakah secara performa dan fitur-fitur lainnya bisa menyaingi Huawei dan juga Samsung? Langsung aja kita buka. Kita coba buka keyboardnya dulu kali ya. Dan keyboardnya ini memisah dengan box utamanya karena memang kayaknya terlalu gede kalau misalkan ditaruh di bagian packaging tabletnya juga. Dan untuk keyboardnya biasa sih ya, experience unboxingnya sih biasa. Cuman yang saya penasaran di gambarnya tadi, kalau kita lihat dia ada trackpadnya juga. Wih, jadi tablet ini juga bisa digunakan, istilahnya bisa laptop convertible 2-in-1 juga. Bisa jadi laptop, bisa jadi tablet karena dia ada trackpadnya. Cuman apakah trackpadnya ini ada backlit single LED-nya? Nggak ada sih ya. Kalau dari functionnya ini seharusnya nggak ada, tapi coba kita lihat, kita koneksikan dengan tabletnya. Dan di sini ada Advan Tab VX yang beberapa bulan yang lalu kita review, tapi kayaknya nggak cocok deh kalau misalkan kita pakai aksesoris keyboard dockingnya ini. Karena untuk Advan Tab VX dia kayak nggak ada konektornya, nggak ada magnetnya di sini. Jadi buat yang tanya apakah bisa untuk Tab VX, nggak bisa sih ya karena konektornya beda. Dan sekarang langsung aja kita bahas untuk tabletnya. Kalau kita lihat di packagingnya ini ya, Sketsa 2 ini kayaknya segmentasinya digunakan untuk produktivitas karena ada gambar tabletnya di sini, terus juga ada gambar software untuk produktivitas kayak software semacam software kasir gitu. Terus di boxnya ini juga tertulis di sini kalau kita bakalan dapat kartu smartphone dengan kuotanya 408 GB selama 2 tahun. Dan kalau untuk selling point-nya di box bagian belakangnya ini chipsetnya dia pakai UniSoC Tiger T310 yang sebenarnya kalau dibilang ini chipset baru enggak sih ya, karena saya research tadi chipset ini di launching 2019. Jadi chipset CPU Tiger T310 ini adalah penerusnya chipset SC9863A yang dulu dipakai di tabletnya Advan Sketsa yang generasi pertama, yang fabrikasinya itu masih 28 nanometer dan ini udah 12 nanometer. Tapi kalau dibilang ini chipset baru enggak ya, karena penerus T310 ini ada T610 dan tablet Advan Tab VX ini dia udah pakai UniSoC Tiger T618, di atasnya T610. Terus untuk memori RAM-nya 4 GB dengan internal 64 GB, kameranya ada 5 MP dan 8 MP. Untuk konektivitasnya dia udah ada selulernya ya, bisa 4G LTE. Karena kebanyakan tablet saingannya kayak Huawei T10, terus juga Samsung Tab Galaxy A8 itu masih Wi-Fi only. Terus kalau untuk resolusi layarnya dia ada di XD, walaupun XD nggak apa-apa lah ya, karena panelnya udah pakai IPS, nggak pakai TFT. Terus untuk kapasitas baterainya standarnya tablet dengan 6000 mAh dan untuk OS-nya dia pakai Android 11. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 802.11ac atau Wi-Fi 5. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba buka di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Yang pertama jelas kita dapat tabletnya. Jadi kita pinggirkan dulu di sini sambil kita lihat. Saya penasaran dengan kartu smartphone-nya tadi yang 408 GB, gede banget ya. Nah ini ya, jadi kita dapat kartu perdana smartphone dengan kuota 408 GB selama 2 tahun. Terus juga ada buku panduan dan ada adapter. Nah adapternya sih ya standarnya Advan ya. Jadi kalau misalkan kita pukul kayak gini, dia kayak getar semuanya gitu. Yang kalau misalkan kita beli di counter kayaknya harganya bakalan 20.000 atau 30.000. Dan untuk maksimum outputnya dia ada di 5 volt 2 ampere. Jadi 10 ampere untuk ngecas kapasitas baterai 6000 mAh. Ya mungkin bisa 3-4 jam lah ya. Terus kita juga dapat kabel Type A yang untungnya udah Type C ya. Dia nggak pakai micro USB lagi. Dan coba kita lihat kita dapat apa lagi. Mana stylusnya? Oh ini ya. Jadi kita juga dapat stylus yang warnanya agak-agak
biru Tosca yang di dalamnya juga udah ada baterainya ya. Jadi ketika kita beli kita bisa langsung pakai tanpa harus ke Indomaret dulu beli baterai dulu. Itu biasanya repot banget. Dan inilah tablet Advan Sketsa 2 yang warnanya ini dia pakai warna-warna everlasting jadi warna grey. Dan kalau secara build quality surprisingly untuk harganya yang 2,5 juta dia solid loh karena dia pakai bahan aluminium. Dan kalau misalkan saya banding-bandingkan tuh ya, ini padahal saya udah lumayan pakai kekuatan ya sekitar 30% lah. Kalau pakai kekuatan 100%, coba ya 100%. Nah ya, ya seperti apa itu? Terus di bagian belakangnya ini dia ada main kamera yang resolusinya cukup lumayan untuk sebuah tablet 2,5 jutaan, 8 megapiksel. Terus ada LED flash, jadi kelihatannya kayak konfigurasi dual kamera ya. Tapi padahal di sini adalah LED flash. Hampir jatuh lagi. Terus untuk konektornya di samping kanan ini dia masih ada audio jack. Terus di sini ada tombol power, ada volume up and down, di sini ada lubang mic. Terus di bagian atasnya ini dia ada tempat untuk micro SD dan juga SIM 4G-nya tadi, ada port USB-C. Di bagian kiri ada dual speakernya dan ada konektor untuk ke docking keyboardnya ini. Terus di bagian depannya kita juga udah dapat screen guard yang udah tertempel ya. Jadi kita nggak usah pasang lagi. Nah ini kelihatannya di sini nih. Dan kameranya nggak tertutup screen guard biar lebih bening aja. Dan kamera depannya ini beresolusi 5 megapiksel. Dan kalau kalian lihat kan di sini udah kayak ada semacam scratch karena memang sebenarnya tablet ini udah kita coba gambar pakai Kiki sih ya yang gambar karena saya nggak bisa gambar. Jadi nanti kita coba tanya juga untuk feedbacknya Kiki ketika dia gambar di tablet ini apakah enak atau enggak. Dan sekarang mungkin kita coba dulu ya untuk tabletnya ini kita masukkan ke docking keyboardnya. Jadi harusnya seperti ini. Set. Nah. Langsung terkoneksi, langsung ada pointernya seperti ini ya. Tapi pointernya agak kurang responsif sih ya. Jadi kalau misalkan saya geser agak kanan, dia kayak lebih kecepatan gitu. Nah, seperti ini. Cuman sekarang kita coba lihat kalau misalkan kita gunakan untuk laptop, harusnya sih ini ada kayak semacam, nah seperti ini ya. Kayak semacam ala-ala Microsoft Surface lah. Jadi dia bisa berdiri seperti ini. Dengan kita cukup tarik bagian leather belakangnya, nah seperti ini. Kalau misalkan kita mau posisinya benar-benar clamshell atau tradisional ya tinggal di-adjust saja bagian belakangnya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk skor Antutunya dulu deh ya. Dengan UniSoC T310 ini Advan Tablet Sketsa 2 dapat skor berapa? Dan hasilnya dia mendapatkan skor sekitar 152.000 dengan detailnya seperti ini. Ya chipset kalau misalkan di HP itu HP entry level lah. Dan tadi ketika saya ketikkan di search engine-nya Google untuk UniSoC T310 ini banyak yang cari perbandingannya itu dengan UniSoC versus T618. Ini bukan bandingan sih ya. Terus juga ada UniSoC T310 versus Helio G25. Ada yang cari tentang perbandingannya dengan Snapdragon 625. Dan ada yang cari dengan Helio G35 juga. Ada juga yang cari dengan Snapdragon 665. Terus lanjut untuk performa Geekbench-nya, untuk single core-nya dia mendapatkan skor 361 dan multicore-nya 694. Dan kemarin juga sempat kita tes stabilitas CPU-nya di CPU throttle selama 30 menit. Dan hasilnya dia lumayan stabil walaupun di tengah-tengah di sekitar menit 15 dia ada throttle sedikit tapi dia bisa langsung balik ke atas 80% lagi. Sekarang kita coba lihat untuk spesifikasi lengkap dari tablet ini ya. Jadi untuk RAM-nya bener 4 GB, internalnya ada di 64 GB. Dan untuk CPU-nya yang UniSoC Tiger T310 ini dia pakai 4 core dengan 12 nanometer dan dia memiliki 3 core yang efisiensi yaitu A55 dengan speed 1,8 GHz dan ada ARM Cortex A75 yang speednya itu ada di 2 GHz. Untuk layarnya resolusinya ada di XD, terus refresh rate-nya 60 Hz, terus untuk baterainya bener 6000 mAh dan untuk versi Android-nya dia pakai Android 11. Sekarang saya mau tanya feedbacknya Kiki dulu karena kemarin yang nyoba gambar itu adalah Kiki. Pas gambar sih terasa kayak sedikit delay dari keluarnya garis ini kayak kurang responsif gitu. Terus sama jadi Kikinya agak grogi di depan kamera ya. Cuman saya paham apa yang pengen dia omongin. Maksudnya itu kalau misalkan kita pengen tarik garis, nah garisnya itu telat gitu loh, delay. Nah jadi seperti ini jadi kita harus gambarnya itu harus bener-bener pakai feel, harus bener-bener pakai perasaan. Karena dia latensinya lumayan sih ya, mungkin sekitar 400 sampai 500 milisecond. Kalau stylusnya tadi ada delay, enggak untuk keyboardnya ya, karena dia pakai konektornya itu langsung pakai kuningannya tadi. Jadi kalau misalkan kita gunakan mengetik, tapi kalau untuk
keyboard. Nah, dia kan nggak sedelay si stylusnya tadi. Cuman untuk keyboardnya ini menurut jari saya ya, dia kayak terlalu kecil gitu tombol-tombolnya. Jadi kalau misalkan saya tekan huruf D aja udah hampir nyentuh huruf F. Tapi untuk sebuah tablet dengan harga 2,5 jutaan yang udah dapat stylus, udah dapat keyboardnya yang ada trackpadnya juga, menurut saya sih kalau untuk produktivitas masih oke lah. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk ngegame, di benchmark sintetisnya aja tadi sekitar 150 ribuan untuk Antutu. Ya kalau kita gunakan untuk ngegame, game-game ringan seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG masih oke lah. Cuman kalau kalian mau main game Genshin Impact di sini, saya yakin sih nggak bakal kuat. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya dulu yang resolusinya 5 megapiksel. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitasnya, dan mic yang kalian dengarkan ini adalah hasil video dari tablet Advan Sketsa 2. Kalau untuk kualitasnya menurut saya standar harga 2 jutaan. Jadi kayak tablet kayak laptop yang resolusinya itu 720p 30 fps. Kira-kira seperti ini, masih ada noise-nya walaupun lighting saya seharusnya sih udah lumayan terang, cuman di beberapa bagian masih ada sedikit noise. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Dan inilah hasil dari video dengan kamera belakang 8 megapikselnya. Saya nggak bisa lihat karena itu dipegangin sama Tomo di situ. Cuman kira-kira seperti ini untuk kualitas kameranya yang 8 megapiksel. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa kualitasnya. Tapi dengan harganya sih seharusnya sih ya standar harganya lah ya, biasanya kamera-kamera yang entry level. Dan sekarang kita cobain untuk resolusi videonya yang SD ya. Dan ini saya coba putar konten yang resolusinya ada di 1080p, jadi full HD, kita upscale. Dan untuk kualitasnya kira-kira seperti ini. Karena dia pakai panel IPS, jadi kalau misalkan kita lihat dari viewing angle yang berbeda, nggak ada masalah sih ya, mau dari atas, bawah, samping pun nggak ada screen bleeding atau perubahan warna. Dan layarnya lumayan untuk sebuah tablet dengan harga 2 jutaan, jadi kira-kira seperti ini. Cuman kalau misalkan kita coba zoom, memang ada beberapa detail yang kayak kurang karena resolusi bawaannya cuma HD, walaupun kita upscaling ke full HD kayak ada beberapa detail yang hilang. Dan kalau untuk speakernya, coba kita ini volume 100%. Jadi kira-kira suaranya seperti ini. Dia kenceng, tapi kencengnya itu kenceng-kenceng yang kayak dipaksain gitu. Jadi suara treble-nya dominan banget. Suara bassnya iya, jadi ada kayak gembretnya kalau misalkan kita kencengkan di volume 100%. Jadi paling aman sih menurut saya di 80% aman lah. Karena kalau 100% dia ada kayak suara pecahnya sedikit. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari tablet Advan Sketsa 2 yang merupakan penerus dari tablet Advan Sketsa generasi pertama yang pakai UniSoC SC9863A. Dan dia sekarang di-upgrade, dia pakai UniSoC T310 dengan fabrikasi 12 nanometer yang sebelumnya itu kan 28 nanometer. Dan selain di-upgrade dari segi prosesor, dari dalam paket pembeliannya pun juga di-upgrade ya. Jadi sekarang kita juga udah dapet tablet plus docking keyboard yang juga ada trackpadnya. Jadi kalau misalkan kita geser-geserkan, dia ada pointernya seperti ini. Jadi istilahnya tablet feelingnya laptop. Terus kita juga udah dapat stylus yang sayangnya kalau misalkan kalian paksakan untuk gambar, dan Kiki kemarin pakai aplikasi yang namanya Design ini, dia masih ada delaynya. Jadi kalau misalkan kalian seorang profesional untuk drawing di tablet, menurut saya sih Advan ini masih kurang lah ya. Tapi kalau kalian gunakan hanya untuk produktivitas, contohnya seperti kayak bikin notes, habis gitu pakai software kasir yang seperti di packagingnya Advan Tablet Sketsa 2 tadi sih masih oke. Dan untuk feel keyboardnya ini menurut saya lumayan loh ya. Jadi travel distance-nya ini lumayan dalam sebenarnya. Feel tactile-nya itu masih kerasa ya. Jadi kalau kalian pengen dengarkan kira-kira seperti ini feel tactile-nya. Tuh ya, masih ada kayak semacam umpan baliknya. Cuman kekurangannya kalau untuk keyboardnya ini ya karena dia menyesuaikan dengan dimensi tabletnya ya. Jadi tombolnya itu kurang terlalu besar dan trackpadnya juga kurang besar juga kalau menurut jari saya yang memang ukurannya gede. Terus dia juga kayak terlalu cepet. Jadi trackpadnya ini kalau saya geser dia terlalu cepet. Tapi intinya dengan harga 2,7 jutanya udah include dengan keyboard docking yang udah auto connection dengan tembaganya tadi. Terus juga udah stylus. Cuman stylusnya ini saya bingung ya ditaruh di mana. Karena ini kayaknya dia nggak ada tempatnya gitu. Jadi kekurangannya di sini juga sih ya. Jadi harusnya ada tempat stylus biar dia nggak gampang hilang. Karena kalau saya taruh di sini
tuh, dia nggak bisa nutup rapat. Tapi intinya dengan harga 2,5 juta udah dapat docking, udah dapat stylus dengan prosesor yang di-upgrade dari generasi sebelumnya. Menurut saya sih Advan sekarang udah lebih berkembang lah ya. Dia nggak pakai Uni SoC yang lama-lama, tapi udah pakai T-series yang memang secara performa udah lumayan bisa diandalkan. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick Stabri and see you on the next video. Bye-bye. Pensilnya kepencet di keyboard ya. Taruh di mana dong? Di atasnya. Ya harus terpisah berarti.